Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya akan share ide masakan menu sehari-hari. Saya masak cah kangkung, ayam lengkuas, dan sambal bawang. Ini juga bisa dijadikan ide untuk menu buka puasa besok ya. Sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi ini udah satu set lengkap sayur, lauk, dan juga ide takjilnya. Untuk takjilnya saya akan buat cendol yang sempat viral, yaitu cendol Thailand. Ini enak banget. Yuk kita mulai aja dari tumis kangkungnya dulu. Siapkan satu ikat kangkung, kemudian saya akan petik menggunakan tangan, dibuang bagian akarnya. Kalau teman-teman mau petik menggunakan pisau boleh ya. Jadi nggak perlu ngikutin saya banget. Yang penting cara masaknya sama gitu. Kalau udah semua, jangan lupa untuk dicuci. Kemudian saya juga siapkan satu bunga kecombrang. Saya akan ambil bagian yang tengahnya aja. Yang bagian pinggirnya akan saya buang. Kemudian ini jangan lupa juga untuk dicuci. Untuk bumbunya saya pakai 3 bawang merah, 4 bawang putih. Saya iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian saya juga pakai cabai rawit merah. Saya nggak pakai cabai yang besar, cabai merah besar saya nggak pakai. Kalau ini terlalu pedas bisa dikurangin. Kalau kurang pedas, teman-teman bisa tambahin sendiri ya untuk jumlah cabenya. Kalau udah diiris, kita tumis minyaknya. Saya pakai 3 sendok makan minyak. Kemudian yang pertama saya tumis adalah bawang-bawangannya dulu. Kalau bawang-bawangannya ini udah matang, udah mengeluarkan aroma yang wangi, baru saya masukkan cabenya. Diaduk-aduk, dimasak dengan api kecil aja ya teman-teman, sampai cabenya ini matang. Kalau cabenya udah matang, saya akan masukkan 2 cm terasi yang udah dibakar biar rasanya lebih enak, sambil ditekan-tekan kayak di video ya teman-teman. Setelah terasinya bercampur dengan bawang dan cabai, saya akan masukkan kecombrangnya. Jadi kecombrangnya saya masukkan setelah terasi. Ini kangkungnya benar-benar enak ya, ada rasa perpaduan wangi-wangi kecombrang, jadi beda sama yang kangkung biasanya. Kemudian kalau udah agak layu kecombrangnya, masukkan juga gula merah ya teman-teman. Saya nggak pakai gula pasir, saya pakainya gula merah. Saya pakai 2 sendok makan gula merah yang udah diiris-iris gitu. Kemudian setengah sendok teh garam, dan masukkan sedikit air biar nggak gosong ya. Kalau airnya udah masuk ya, masukkan penyedap. Kemudian saus tiram, saya pakai saus tiram juga ya teman-teman, setengah sendok teh aja. Diaduk dan dikoreksi rasa ya teman-teman. Koreksi rasa ini penting banget sebelum kangkungnya masuk, biar kangkungnya ini tetap hijau. Nah kalau ini udah sesuai rasanya, baru masukkan kangkungnya. Jadi jangan sampai kangkungnya masuk kemudian kita masak terlalu lama, nambahin garam, nambahin bumbu-bumbu yang lain, akhirnya masaknya jadi lama kangkungnya. Karena salah satu tips agar kangkung tetap hijau itu masaknya cepet, apinya gede. Jadi begitu airnya udah masuk, gedein apinya, kemudian masak kangkungnya cepet. Gak usah takut gosong ya, itu kan keluar sendiri tuh airnya. Kalau teman-teman ngikutin cara ini, insya Allah kangkungnya tetap kelihatan hijau, seger, dan ini rasanya enak banget. Ada bau-bau terasinya, bau kecombrangnya, oh udah pokoknya ini jos banget deh, top marko top. Tumis kangkungnya udah matang, sisihkan dulu. Kita sekarang lanjut ke menu lauknya, yaitu ayam lengkuas atau ayam laos. Haluskan bumbu yang udah saya tulis, ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, kunyit, jahe. Teman-teman bisa screenshot ya, atau nanti di description box juga saya cantumkan lengkap. Haluskan, kalau udah halus, masukkan ke dalam wajan. Jangan lupa tambahkan serai ya, 1 geprek, 1 batang aja. Tambahkan 3 daun jeruk, 4 daun salam, dan mungkin ini agak sedikit berbeda ya. Saya nggak pakai air ya teman-teman. Saya tambahkan 100 gram lengkuas yang udah diparut. Nah, tips agar lengkuasnya berserat itu pilih yang muda dan parutnya searah dengan arah serat. Ini nanti hasilnya kelihatan bagus banget. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 saset Royco, dan saya sekali lagi nggak tambahkan air, tapi saya akan tambahkan minyak goreng ya. Saya akan aduk, tangan saya udah cuci bersih. Aduk hingga merata semua bagian ayamnya kena bumbunya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Jadi ini mungkin yang beda dari yang lain ya teman-teman. Saya nggak gunakan air, tapi saya gunakan minyak. Ungkep selama 15 menit, dan ini yang paling krusial, paling penting, masak dengan api yang kecil ya, sangat kecil. Di 4 menit pertama dia akan mengeluarkan air. Nah, setelah
menit ke 10 airnya tambah banyak nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman ngikutin ini, itu rasa ayamnya bener-bener 1000% empuk, bener-bener empuk banget. Kita tutup lagi, setelah 15 menit itu dia airnya tambah banyak. Makanya saya nggak tambahkan air teman-teman, apalagi ini ayamnya ayam negeri ya. Kalau ayam kampung itu kan butuh waktu lebih lama ya untuk masak. Kalau ayam negeri sebenarnya sebentar aja udah cukup ya waktu masaknya. Bumbu pelengkapnya akan saya buang, salam, serai, dan lain-lainnya. Kemudian saya ambil ayamnya. Nah, kayak gini. Saya ambil lengkuasnya, parutan lengkuasnya sambil disaring kayak gini. Ini air saringannya, airnya bisa buat bikin kremesan. Ini laosnya digoreng terpisah ya teman-teman. Sekarang kita goreng ayamnya dulu. Goreng dalam minyak yang udah panas ya, wajib panas ya minyaknya. Digoreng sampai kuning kecoklatan kayak gini. Dua sisinya udah kuning kecoklatan, kita angkat. Disaring dulu, diambil dulu lengkuasnya, baru dimasukkan ke gorengan yang kedua. Karena kalau nggak disaring nanti dia akan pahit. Seperti yang saya bilang, parutan lengkuasnya digoreng terpisah, digoreng sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya, biar matang merata. Kalau udah kecoklatan kayak gini, parutan lengkuasnya bisa diambil kemudian disaring. Ini enak banget teman-teman, sungguh ini enak banget. Lanjut ke sambal bawang. Pertama kita siapkan bawang merahnya dulu. Perbandingan bawang merah dan cabai itu 1:1 ya. Saya pakai 50 gram bawang merah yang sudah dikupas dan dicuci tentunya ya. Dan karena 50 gram bawang merah, otomatis cabainya juga 50 gram cabai. 50 gram itu mix ya, antara warna rawit yang hijau dan rawit yang merah. Saya cabai hijaunya lebih banyak ya, cabai merahnya yang lebih sedikit. Atau komposisinya dibalik juga bisa kalau teman-teman ternyata lebih suka pedes gitu. Jadi cabai merahnya lebih banyak. Yang penting jumlahnya 50 gram. Goreng dalam minyak yang udah panas, jangan lupa ditutup ya, biar dia nggak nyiprat-nyiprat minyaknya. Kalau riuhnya udah mulai berkurang, bunyi keriuhan dari si cabai yang meletup-meletup ini udah mulai berkurang, bisa dimatikan dulu kompornya kemudian dibuka. Jangan dibalik ya, dibuka terus dimatikan, kebalik. Kita angkat cabenya, kemudian dalam minyak yang sama kita goreng bawang merahnya. Bawang merahnya saya potong-potong menjadi 2 bagian biar lebih cepat matangnya. Ini aromanya bener-bener wangi banget, kayak kita bikin bawang goreng gitu ya. Jadi aromanya dominan banget bawangnya, jadi sambal ini tuh kerasa banget bawangnya. Nggak pakai bawang putih ya, nanti dikira pakai bawang putih, nggak pakai bawang putih. Kalau udah matang, diangkat. Kemudian kita siapkan cobek, ulegan gitu ya. Jadi saya ngulek pakai tangan, pakai cobek, jadi nggak di blender ya teman-teman. Kita haluskan bawang merahnya terlebih dahulu. Gak usah terlalu halus, cukup ulek kasar aja, kemudian disusul dengan cabenya. Begitupun cabenya, jadi nggak usah terlalu halus ya teman-teman, biar lebih kerasa bentuk cabenya masih ada kayak gini nih, kayak di video. Tambahkan 3/4 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan micin ya teman-teman. Saya pakai micin setengah sendok teh. Diulek lagi kemudian diratakan. Boleh ditambahkan masako kalau memang suka banget ya, nanti akan gurih banget, tapi saya cukup pakai micin aja. Kemudian masukkan minyak yang udah mendidih secukupnya ya, jadi nggak terlalu oily banget gitu. Kalau terlalu berminyak banget kan malah kayak makan minyak ya, jadi kurang enak. Asal tercampur rata kayak gini saya rasa udah cukup. Lanjut ke cendol Thailandnya, siapkan 5 daun pandan yang udah diiris-iris kayak gini. Kemudian saya akan jus dengan 2,5 gelas belimbing air. Saya jus sampai dia lembut, kemudian jangan lupa untuk disaring. Saya saring langsung di bawahnya ini panci ya, atau teflon gitu ya. Kemudian saya akan tambahkan 1 Nutrijel yang ukuran kecil, yang 10 gram. Nutrijel itu kan ada 2 ya, 15 gram sama 10 gram. Saya pakai yang plain 10 gram, kemudian saya tambahkan tepung beras. Saya pakai takaran sendok biar mudah diikutin ya, 6 sendok makan tepung beras. Diaduk dulu sebelum dimasak di atas kompor. Tujuannya agar biar tidak ada bagian yang bergumpal. Kemudian saya tambahkan 1/8 sendok makan pewarna hijau. Juga 1/8 sendok makan garam. Tujuannya biar rasanya ada sedikit asin-asinnya gitu ya, biar gurih. Kalau udah diaduk-aduk kayak gini, lanjut kita masak di atas kompor dengan api yang kecil sambil terus diaduk-aduk. Kalau udah kayak gini teksturnya meletup-letup, kental gitu ya, dan kadar airnya berkurang, teman-teman matikan kompornya.
Dalam keadaan panas-panas kayak gini, kalau ada piping bag boleh pakai plastik segitiga, cuma karena saya kebetulan lagi nggak ada, jadi saya pakai seadanya, yaitu plastik kilauan. Jadi bener-bener seadanya ya teman-teman. Karena ini panas, saya akan gunakan elap untuk apa ya, biar gak terlalu panas megangnya gitu. Kemudian gunting agak lebar. Jadi cendol Thailand ini ciri khasnya adalah cendolnya besar-besar. Lakukan sampai selesai. Ini dia hasilnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke kuah gula merahnya. Siapkan 250 gram gula merah yang udah disisir. Kemudian tambahkan air sebanyak 2 gelas belimbing air dan garam 1/4 sendok teh ya. Teman-teman ikutin aja apa yang udah saya tulis di sini. Siapkan juga 1 sendok teh tepung beras, dilarutkan dengan sedikit air. Ini nanti saya gunakan sebagai bahan pengental. Tujuannya agar kuah gula merahnya itu nanti hasilnya bagus, dia kental kalau udah dingin. Masak dengan api kecil hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, cepet-cepet kita masukin larutan pengentalnya. Diaduk sampai dengan tercampur rata. Kalau udah mendidih sempurna, angkat dan jangan lupa untuk disaring. Ini itu nanti kalau udah dingin hasilnya kental banget. Kita lanjut ke kuah santannya. Siapkan 2,5 gelas belimbing santan, tambahkan 1/4 sendok makan garam dan 1 simpul daun pandan. Masak hingga mendidih dan kuahnya agak sedikit berkurang ya, biar rasanya bener-bener gurih. Siapkan juga nangka, ini opsional ya. Nangkanya akan saya parut. Jangan lupa bagian dalamnya nggak diparut ya, bagian bijinya. Kemudian setelah nangka parut, saya juga siapkan kelapa muda. Saya pakai kelapa muda KW. Saya bikin dari 1 saset Nutrijel kelapa muda yang besar, yang 15 gram. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir dan tambahkan juga santan kental. Saya tambahkan 1/4 sendok makan garam dan 700 ml santan kental. Kalau teman-teman gak ada santan kental, bisa pakai 1 saset santan instan ditambah 3,5 gelas belimbing air. Diaduk sebentar, kemudian kita masak di atas kompor dengan api yang sedang. Kalau udah berbuih kayak gini, kecilkan api dan masak hingga mendidih. Kalau udah mendidih, jangan langsung dimatikan ya teman-teman. Tujuannya biar dia nggak berair. Kalau udah 2 menit setelah mendidih, kita aduk-aduk, kita matikan. Uapnya udah berkurang, kita tuang dalam wadah, tunggu dingin. Nah, kalau udah dingin baru dikerok menggunakan kerokan kelapa. Walaupun ini KW, secara tekstur dan secara rasa ini mirip sekali dengan kelapa muda yang biasa kita beli di pasaran. Ini siap kita sajikan dengan bahan cendol yang lainnya. Es batu, kemudian cendol Thailandnya, kemudian kelapa muda KW dan nangka serut. Ini enak banget dijadikan untuk menu takjil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.